Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali hari ini kita bisa sama-sama bertemu melanjutkan materi yang sebelumnya, masih dalam bab pintu-pintu masuknya setan ke dalam jiwa kita yang akan mengganggu dan merusak manusia, dan itu memang adalah sebagai tujuan dari setan supaya menggelincirkan kita. Kaum muslimin dimanapun berada, kemarin sudah dibahas dari mulai al-ghadab yang pertama, kemudian yang kedua hasad, kemudian yang ketiga tamak, kemudian yang berikutnya israf, dan juga yang lainnya. Berikutnya yang termasuk kategori pintu masuknya setan ke dalam jiwa kita menurut Sayyid Hawa di dalam Tazkiyatun Nafs, yang keenam adalah al-dzon, yaitu berprasangka. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Al-Hujurat ayat yang ke-12, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadz-dzon inna ba'dadz-dzonni hai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak berprasangka, karena berprasangka itu sebagiannya adalah dosa. Kita mengetahui bahwa prasangka itu ada dua, prasangka baik yang kita kenal dengan husnudzon, dan berprasangka buruk yaitu suudzon. Berprasangka buruk ini bagian dari pintu masuknya setan ke dalam jiwa kita. Awal mulanya prasangka itu satu permainan pemikiran. Karena menurut Ibnu Qayyim memang yang pertama kali dimainkan oleh setan ke dalam jiwa manusia itu adalah pikirannya, akalnya, melalui khotiroh, lintasan-lintasan pikiran yang ada di dalam diri manusia itu. Dari khotiroh baru masuk kepada zakiroh, dari ingatan barulah menjadi fikroh, jadi sumber pemikiran. Dari sumber pemikiran itulah yang kemudian masuk ke dalam hati dan amal. Ini begitu halusnya setan menggoda manusia. Dalam sebuah hadis diceritakan suatu waktu, ini riwayat Ali bin Husain, berarti cicitnya Rasulullah SAW. Suatu waktu Rasulullah SAW sedang beriktikaf di masjid. Ketika mau selesai, kemudian ada seorang sahabiah bernama Sofiyah binti Huyai. Beliau menghampiri Rasul karena ada keperluan dan kemudian berbicara. Setelah selesai, kemudian karena kebetulan Rasul juga akan pulang dari masjid dan arah yang sama, maka kemudian Sofiyah berbarengan dengan Rasul pulang. Di perjalanan Rasul berpapasan dengan dua orang Ansor yang kemudian menyampaikan salam kepada Rasul, lalu buru-buru pergi dengan jalan yang cukup cepat. Maka kemudian Rasul memanggil kedua orang itu. Kemudian Rasul mengatakan, wahai dua orang yang sahabat ini adalah Sofiyah binti Huyai. Artinya Rasul menerangkan bahwa yang bersama Rasul itu Rasul kenal dan sangat dekat, dan ini bukan siapa-siapa. Nah, kemudian dua sahabat Ansor itu mengatakan, ya, saya tidak sedikit pun berprasangka buruk tentangmu ya Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan, sesungguhnya setan itu menghinggapi di dalam aliran darahnya anak Adam. Saya khawatir kamu berprasangka terhadap apa yang telah kau saksikan. Itu hati-hatinya Rasul, dan mengingatkan kepada sahabatnya untuk senantiasa waspada agar kita tidak bersuudzon kepada siapapun. Kaum muslimin rahimakumullah, para ulama mengklasifikasikan dzon itu ada beberapa. Satu yang diharamkan. Ini dzon ataupun suudzon itu yang diharamkan adalah berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, berprasangka kepada kaum muslimin yang jelas-jelas kesalehannya, kemudian kita suudzon. Nah, itu diharamkan. Sementara ada memang
suudon yang diperbolehkan. Di antaranya kalau memang buktinya telah kelihatan, bukan lagi don, memang ada buktinya. Misalkan ketika kita berjalan di parkiran, kemudian ada orang yang sedang membongkar kunci motor, ya kita harus suudon, kita tanya. Nah, itu beda dengan kasus yang tadi. Kemudian ada orang yang masuk pagar rumah kita sementara pagarnya sedang digembok, nah kita harus suudon, gitu ya. Nah, ini ada pengecualian. Itulah pintu yang keenam, mudah-mudahan kita dihindarkan dari dzon. Dan yang ketujuh adalah bakhil dan takut akan kemiskinan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Sebaliknya, jika wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Bakhil ini pula merupakan satu pintu masuknya setan ke dalam jiwa kita. Padahal Allah mengatakan bahayanya dari bakhil ini atau takut miskin ini adalah Allah akan memudahkan baginya jalan kesulitan. Fasanu yassiruhu lil usra. Dan kemudian takut miskin itu merupakan tipu daya setan agar kita tidak yakin bahwa Allah telah memberikan rezeki kepada kita, dan kemudian kita sibuk akan urusan dunia karena takut kemiskinan tadi. Mudah-mudahan dua hal ini juga dihindarkan dari kita, sehingga kemudian setan tidak masuk ke dalam diri kita. Kemudian cara menghilangkannya adalah banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari suudon dan takut kepada kemiskinan dan menjadi orang-orang yang bakhil. Itu saja. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.